Yang sedang ramai juga sedang menunggu Imam Mahdi, tapi Imam Mahdi itu harus ada Dajjal terlebih dulu katanya begitu, dan banyak orang yang sekarang sedang menunggu Dajjal. Berharap datangnya Imam Mahdi sehingga pada saat ada yang mendeklarasikan bahwa salah satu calon presiden sekarang ini sudah dideklarasi sebagai Imam Mahdi. Kemudian yang kontra itu membuat satu pernyataan, nggak mungkin wong Dajjalnya belum muncul. Nah, itu rame. Dajjalnya gue harus tahu kalau dia Imam Mahdi kan. Iki kalau boleh guyon kan akhirnya iki sing deklarasi Imam Mahdi yo gak dong tentang Imam Mahdi, sing bantah Dajjal enak ya gak dong gitu. Dan ironinya nggak pahamnya itu tidak disadari kalau dirinya nggak paham. Wong ciloko kan itu orang yang tidak tahu tapi dia tidak merati, tapi dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Jadi ada orang yang tahu, ada orang yang tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Ada orang yang tahu, ada orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Baik mana ini? Ada orang yang tahu bahwa dirinya itu tahu. Ada orang yang tidak tahu kalau dirinya itu tahu. Jadi ada orang yang tidak tahu kalau dirinya itu tahu, tapi juga ada orang yang tidak tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Ini sing parah gitu. Sehingga pada saat Dajjal, jadi menunggu Dajjal, jadi kira-kira benenek wong motone loro siji iki kok Dajjal kan begitu, karena Dajjal itu bermata satu. Tapi juga masih menjadi perdebatan apakah mata kiri atau mata kanan. Yang berfungsi atau yang tidak berfungsi itu yang mata kiri atau mata kanan. Kemudian pihak yang netral itu kemudian membuat matanya di tengah kan gitu. Gitu. Jadi menunggu sang Dajjal bermata satu. Tapi kita berpikir begini kan seharusnya. Dajjal itu maknanya, Dajjal itu narasinya bermata satu. Tapi Dajjal itu definisinya adalah sang penyamar, penutup dan perancu kebenaran sedemikian rupa sehingga pemegang kebenaran tidak akan pernah tahu. Orang tidak pernah tahu adanya pemegang kebenaran, orang tidak pernah tahu tentang adanya kebenaran. Jadi Dajjal itu adalah sang penutup dan penyamar, perancu kebenaran. Narasinya begitu. Kemudian ditambah dengan narasi membuat iming-iming, pura-pura sebagai ahli Tuhan, tapi sama sekali tidak mengenal Tuhan. Pura-pura dapat memasukkan orang masuk surga, tapi belum pernah tahu surga. Seperti mampu menikahkan dengan widodari, tapi dia juga belum tahu widodari apa benar rasanya. Itu Dajjal. Itulah. Kemudian di zaman Dajjal itu, akhirnya di zaman Dajjal tidak akan pernah diketahui, di zaman Dajjal itu tidak diketahui siapa yang benar dan siapa yang salah, ambigu, kebergandaannya sangat tinggi karena tidak ada sang otoritas pemegang kebenaran itu tidak diketahui sama sekali. Kemudian situasinya, keadaan itu samar dan rancu tentang konsep-konsep kebenaran, konsep-konsep itu membingungkan. Konsep kebenaran, konsep ekonomi, konsep sosial, konsep tatanan kehidupan sosial, keteraturan sosial itu juga ikut membingungkan. Kemudian yang namanya kebohongan, keculasan demi untuk meraih sesuatu yang diinginkan, kesenangannya nafsu itu akan merajalela. Kebohongannya merajalela, kelicikan merajalela, jegal menjagal merajalela karena hati nuraninya mati. Ini sekilas Dajjal. Saya nggak mendefinisikan detail, suatu saat saja kita ngomong detailnya. Kan enak sing asalnya ciri kau Cino, enak sing asalnya ciri kau Hammer, enak sing ciri asalnya kau kan gitu. Itu semuanya ada maksudnya sebenarnya. Itu Dajjal. Tapi yang jelas kondisi itu kondisi yang membingungkan, samar, semuanya serba samar. Sehingga saya kan juga ngungkap di YouTube dan ngungkap di itu kan di pendek. Sehingga orang yang berbuat jahat, orang yang maksiat, orang yang maling dan ngerampok itu tampak lebih santun,
dan berakhlak daripada orang yang benar. Di zaman Dajjal itu perampok, pemaksiat itu santun banget gitu loh. Tapi bukan berarti orang yang benar kemudian nggak perlu santun gitu. Itu lebih parah. Dajjal dikatakan bermata satu, itu hati nuraninya mati. Sekali lagi, Dajjal bermata satu itu hati nuraninya mati yang berfungsi sanubari. Ma'ja'alallah, Allah tidak menciptakan di dalam dada itu ada rongga, ada dua hati. Tidak menjadikan dua hati itu berfungsi secara bersamaan. Jika hati sanubarinya mati, nuraninya yang berfungsi. Jika hati nuraninya itu mati, sanubarinya yang berfungsi. Itu Dajjal bermata satu tuh bukan masalah mata, kepala, tapi fungsi hati nurani itu mati. Itu sesungguhnya garis besarnya kan begitu.